Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pagi ini itu mata kuliah mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Oke, sudah bisa lihat semua ya. Jadi filosofi, topiknya adalah filosofi kajian lingkungan dan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup kita, khususnya di Indonesia. Jadi secara filosofis, bahwa kajian terhadap lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu tindakan atau kegiatan yang dapat menjadi ancaman ya, dari suatu rencana kegiatan pembangunan. Jadi kajian terhadap kegiatan yang baru direncanakan itu bagaimana ancamannya terhadap keselamatan lingkungan hidup. Jadi AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada suatu kegiatan yang direncanakan atau rencana kegiatan pembangunan, dan sifatnya adalah proyek yang mana kalau proyek itu ada batas waktunya dalam masa bulan ya atau tahun, paling lama proyek itu adalah 5 tahun. Jadi proyek pembangunan itu paling lama 5 tahun. Setelah pembangunan selesai, maka proyeknya sudah nggak ada. Nah, lalu bagaimana melaksanakan proses-proses pembangunan itu agar supaya lingkungan hidup kita itu bisa terselamatkan dan terlindungi. Baik secara fisik, secara kimiawi, secara biologi, maupun dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, di dalamnya termasuk kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan itu sendiri. Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan itu saya sebut sebagai entropi. Ya. Jadi segala sesuatu kerugian atau dampak yang ditimbulkan suatu kegiatan itu disebut entropi. Apa arti entropi? Entropi lingkungan hidup adalah suatu kerugian atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan proyek pembangunan tersebut. Jadi segala kerugian ya atau ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, umumnya setiap kegiatan pembangunan proyek dapat dipastikan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kegiatannya menuju keuntungan ekonomi semata dan sering menghiraukan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi contohnya seperti pembangunan waduk yang diramaikan itu waduk apa? Waduk Wadas ya di daerah Jawa Tengah. Nah, itu adalah kegiatan pembangunan yang baru direncanakan, belum dilaksanakan. Nah, sebelum dilaksanakan atau pada waktu perencanaan harus dikaji mohon maaf ya
Jadi setiap rencana kegiatan itu harus dilakukan kajian bagaimana dampak kegiatan itu atau rencana itu terhadap lingkungan hidup. Nah, ternyata sekarang dalam masa ada protes dari masyarakat. Protesnya itu adalah apa namanya, terkait dengan hak ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk proyek tersebut. Nah, seharusnya ini dikaji. Jadi sebelum dilakukan pembangunan harus dilakukan kajian. Lahannya itu menggunakan lahan apa, proyek itu digunakan untuk kepentingan apa, lalu siapa yang dirugikan, dan itu harus ada jalan keluarnya. Nah, kita saksikan Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ginanjar Pranowo, itu turun langsung ke tengah masyarakat yang protes. Jadi ada pembebasan lahan itu tidak transparan, ganti rugi yang lahan masyarakat yang digunakan itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Katakanlah harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, hal semacam ini harusnya pertama si pemrakarsa itu adalah yang melaksanakan proyek. Nah, siapa yang melaksanakan proyek? Yang melaksanakan proyek adalah perusahaan. Bisa perusahaan pemerintah atau BUMN, atau juga bisa perusahaan daerah atau swasta penuh, swasta samun. Maka pemrakarsa inilah yang harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang tidak yang dirasa merugikan lingkungan tadi. Kerugian ekonomi, kerugian sosial, kerugian ancaman terhadap budaya masyarakat, termasuk juga kehilangan lahan secara fisik, secara kimiawi adalah lahan itu berubah dari lahan tanah menjadi lahan yang ada air. Jadi harus dikaji dan dicarikan solusinya. Itu kajian lingkungan hidup. Nah, selanjutnya, secara filosofis bahwa sumber daya alam dan lingkungan itu pada dasarnya menyediakan materi dan energi untuk berbagai keperluan pembangunan. Kemudian terdapat ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan makhluk hidup, termasuk kepentingan manusia dan dalam melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Kita lihat foto belakangan ini, kegiatan pembangunan infrastruktur jalan tol, di bawah ada pembangunan jalan, terowongan jalan underpass. Kemudian ada yang dirugikan. Apa yang dirugikan? Ya masyarakat pengguna jalan harus macet pada saat pembangunan dilakukan. Kemudian bagian atas ini terjadi secara fisik perubahan bentang alam. Dulunya lurus, rata, sekarang cekung begini. Nah, di sini dampaknya terjadi adalah proses hidrologi itu akan terganggu. Berapa banyak vegetasi yang hilang, kemudian suatu ketika nanti terjadi hujan deras, apakah ini akan longsor atau tidak longsor? Kalau akan terjadi longsor, bagaimana mengelolanya, mengantisipasinya? Juga pada saat pembangunan ini berlangsung, banyak tanah yang terbuka, tidak ada tutupan lahan, terjadi hujan, terjadi longsor, bagaimana mengelolanya? Nah, itu adalah tanggung jawab pemrakarsa. Sehingga setiap pembangunan dilakukan harus ada perencanaan, dan perencanaan itu harus ada kajian lingkungan, dampak terhadap lingkungan.
termasuk dampaknya terhadap manusia. Jadi bahwa alam lingkungan kita itu ada keterbatasannya, ya. Keterbatasan untuk kepentingan banyak makhluk hidup, termasuk manusia yang melakukan kegiatan pembangunan itu. Nah, jadi setiap pembangunan itu dulunya itu selalu kepentingannya adalah ekonomi, lupa dengan kepentingan ekologi. Untuk itu, AMDAL di sini masuk mengatur setiap pembangunan harus ada kajian lingkungan hidup, dan hasil kajian lingkungan hidup itu harus mensajikan kegiatan itu menimbulkan dampak apa, lalu dampaknya itu apakah positif. Kalau dampaknya positif ya dimanfaatkan dampaknya. Tapi kalau dampaknya negatif, bagaimana meminimumkan dampak? Karena semua dampak itu tidak pernah ada yang nihil nilainya. Tidak ada dampak, pasti ada dampak. Lalu nanti dikaji apakah dampaknya itu penting atau tidak penting. Dampak pentingnya itu misalnya yang dirugikan hanya 1 orang, padahal di situ ada orang 1 juta. Maka kepentingan 1 orang ini bisa saja tidak terperhatikan. Jadi lebih memperhatikan kepentingan banyak orang. Atau barangkali dampaknya terhadap banyak orang. Jadi ukuran dampak itu adalah jumlah orang. Semakin banyak orang terkena dampak, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dampak itu dan kemudian meminimumkannya sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi. Dan ini suara dari mana ya? Minta tolong dimatikan. Oke. Jadi secara filosofis juga bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebentar ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya Pak Haji, penting ini. Saya mengajar di Fikes, Prodi Kesmas. Saya tunggu-tunggu dari kemarin, link Zoom meeting-nya nggak dikirim ke saya. Ternyata yang ngirim adalah mahasiswa. Saya tanya mahasiswa, ini Zoom meeting-nya itu yang membuat siapa? Ternyata mahasiswa yang buat. Nah, seharusnya kan itu fakultas. Sandi itu Pak ya? Ya, fakultas. Ya itu. Kita ada lima dong. Ya, jadi berarti pengelolaannya yang nggak benar gitu. Saya juga kasihan sama mahasiswa. Masa mahasiswa sudah membayar uang kuliah, kemudian mereka harus nyari link Zoom meeting yang gratisan yang jadi minggu yang lalu juga begitu. Belum sudah siapin Pak oleh kelas besar Pak. Bukan kelas besar kan ya? Saya kelas kecil. Hanya isinya hanya 26 orang. Tapi kok harusnya itu disediakan. Jamnya jam 5 Pak. Ya harus disediakan jamnya 5. Jadi doang oleh kelas besar aja Pak. Kelas kecil nggak dikasih? Enggak Pak, pakai Gimet aja Pak. Yang Gimet itu yang 5 doang, tapi bisa sih coba. Enggak, Gimet itu yang mengelola siapa? Harusnya kan ya dari Mas bisa dari Pak. Oh, bukan. Kalau kita ini siapa yang mengelola? Kalau kita itu semua ekonomi gitu Pak. Di fakultas itu, fakultas teknik, semua kegiatan perkuliahan itu Zoom meetingnya disediakan oleh fakultas karena mahasiswa Surabaya. Fakultas kan sudah dibagi jatah berapa link gitu ya, saya nggak paham itu. Nah seharusnya setiap saya ngajar itu sudah tersedia linknya, jadi bukan mahasiswa yang mencari gitu. Tolong diberitahu tuh manajemennya yang keliru itu, ya. Tolong soalnya rame nanti mahasiswa. Ya itu aja. Ini sekarang saya memakai linknya dari Fakultas Teknik ini untuk Fikes. Jadi bukan mahasiswa. Minggu kemarin mahasiswa yang bayar itu. Mereka sudah bayar kuliah dia. Aja Pak. Ya nanti saya sampaikan Pak. Ya terputus namanya.
Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya. Tuh, sudah saya laporkan ya ke Wadek 2 nya. Wadek 1-nya saya hubungin nggak diangkat-angkat. Prodinya Pak Arga nggak paham juga. Nah, saya dulu pernah jadi Wadek 3 di Vikes tahun 16 sampai tahun 18. Ini angkatan tahun berapa? Mahasiswa? 2019, Pak. Oh, 19 ya, berarti semester 6 ya. 2019 saya sudah menjadi dekan di Fakultas Teknik. Jadi ingat itu nanti setiap pertemuan perkuliahan dengan dosen apapun, mahasiswa harus minta linknya ke fakultas ya. Jadi jangan mahasiswa lagi direpotkan mencari link. Sekarang saya menggunakan jatahnya di Fakultas Teknik karena mahasiswa sudah bayar uang kuliah ke negara dan negara sudah menyerahkan ke fakultas, kecuali pulsa. Nah, kalau pulsa itu juga sangat tergantung ya. Tapi link Zoom meeting ini sebetulnya kan sama dengan ruang kelas, ruang kelas kuliah. Sudah dibagi jadwal-jadwalnya. Kalau nggak ada jadwalnya, berarti kan kita kan kuliahnya di lapangan, termasuk juga merekam kegiatan. Oke, jadi minggu berikutnya jangan bikin sendiri, minta ke fakultas ya. Kalau nggak diingatkan nanti ada yang menyalahgunakan itu nanti. Oke, terputus ini saya. Oh maaf, saya memang lagi terkena apa? Ya kemungkinan kena kena COVID ya. Sekarang lagi ya di rumah udah 1 minggu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi secara filosofis bahwa alam ini beserta isinya udara, air, tanah, termasuk manusia, ya, dipergunakan untuk berbagai pembangunan, termasuk kita masyarakat digunakan untuk bekerja di bagian proyek. Tanah ini juga ada keterbatasannya, kemudian teknologi juga ada keterbatasannya. Kemudian keterbatasan untuk kepentingan ketersediaan sumber daya untuk kepentingan banyak makhluk. Jadi tidak hanya kepentingan manusia, ada kepentingan cacing lah di sini, ada kepentingan burung, ada kepentingannya kodok, ulat, dan lain sebagainya. Itu menjadi terganggu. Nah, kemudian saya menggunakan filosofis analisis dampak lingkungan itu menggunakan kajian entropi. Jadi segala kegiatan itu ada input, ya, input, kemudian ada proses, kemudian ada produk. Input dari pembangunan jalan tol apa? Harus ada material apa? Cor, ya, kemudian harus ada batu, ada air untuk mengaduk semen, kemudian menggunakan alat peralatan traktor, mobil dan lain sebagainya untuk pembangunan ini. Kemudian proses-proses pembangunan tadi akan menimbulkan entropi. Karena setiap proses tidak pernah ada yang sempurna, pasti ada entropi, sisa. Sama halnya kalau kita makan. Kita makan nasi, kita yakin bahwa nasi satu piring tidak satu piring yang masuk ke dalam mulut kita, pasti ada sisa. Kemudian yang masuk dalam mulut kita, nasi tidak semuanya berubah menjadi energi, pasti ada sisa. Nah, sisanya itu adalah entropi. Apa entropi dari makanan kita? Seperti batuk. Batuk itu ada entropi. Ada proses-proses yang tidak baik, tidak berlangsung baik. Nah, entropi itu sendiri terdiri dari material yang tidak bisa digunakan. Kemudian dalam bentuk energi, entropi itu disebut energy loss. Nah, apa itu energy loss? Contohnya saya batuk tadi. Saya batuk.
Batuk itu adalah ada keluar suara, suara itu adalah energi loss. Untuk batuk, hilang suaranya. Jadi energi loss. Semakin sering batuk berarti proses-proses yang berlangsung tidak baik. Jadi metabolisme tubuh saya kurang bagus. Kenapa proses metabolisme kurang bagus? Ya, karena inputnya kurang bagus, bahan baku kurang bagus, atau lingkungannya kurang bagus, sehingga mengakibatkan saya terpapar COVID-19. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Input makanan bagus, energinya bagus, kemudian diproses, menghasilkan produk. Nah, produk yang dihasilkan adalah produk ramah lingkungan. Jadi kalau membangun jalan tolnya harus ramah lingkungan. Apa yang ramah lingkungan? Yaitu tidak terjadi kecelakaan. Apakah masih ada terjadi kecelakaan? Pasti ada, karena tidak ada yang sempurna. Jadi produk RL ini, produk ramah lingkungan, adalah produk yang minimum terjadi kecelakaan lalu lintas. Minimum terjadi longsor, minimum terjadi kerusakan jalan dan sebagainya. Nah, lalu apa input dari pembuatan jalan tol? Inputnya adalah seperti semen, pasir, batu, ada besi, logam dan lain sebagainya. Nah, R itu apa? Input besi. Apakah besi itu terbuat dari material sumber daya alam terbarukan atau non renewable, tidak terbarukan? Nah, sebaiknya kita cari makanan yang terbarukan. Sama kalau makan nasi kan, nasinya kan materialnya terbarukan. Ada nggak makanan kita yang tidak terbarukan? Kita makan nasi. Nasi itu adalah material terbarukan. Nah, pertanyaannya, ada nggak material yang tidak terbarukan yang kita makan? Contohnya, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu? Yang tak terbarukan yang kita makan. Yang tak terbarukan itu adalah material yang material sintetis. Ada nggak material sintetis yang kita makan? Kita makan nasi, lauk pauk. Kalau ikan adalah, kalau lauk pauknya ikan itu terbarukan. Dimakan dia ada lagi nasi. Misalnya dari beras itu bisa tumbuh setiap 4 bulan atau setiap 6 bulan sekali. Air itu bersirkulasi. Tapi kalau nasi kan tidak bersirkulasi, tapi dia mengalir karena nasi yang keluar adalah energi, entropinya adalah ya BAB kita, air kencing, air liur, air ludah, air mata, air keringat, itu adalah entropi. Nah, semakin sering saya batuk, berarti entropinya semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak entropi, berarti ada kerugian terhadap lingkungan. Saya batuk, siapa yang dirugikan? Saya sendiri dan orang yang berada di sekitar saya. Jadi kehidupan kita harus berkualitas, pembangunan harus berkualitas. Apa cirinya pembangunan berkualitas? Entropinya harus minimum. Nah, bagaimana cara meminimumkan entropi? Caranya adalah, kalau makan, carilah makanan yang berkualitas. Kemudian makanlah menggunakan berapa jari. Kalau orang Islam makan 3 jari. Kalau orang kampung saya, orang Minang makannya 5 jari. Kalau orang Cina makannya 2 jari. Pakai stick. Itu ada filosofinya. Kalau orang Eropa makannya pakai sendok. Kalau saya mengatakan sendok itu banyak masuk ke mulut orang. Tapi kalau makan pakai tangan kita sendiri, itu kita pakai apa? Tapi kalau makan menggunakan makan bakso di warung, gitu ya. Coba Anda bayangkan berapa mulut itu masuk sendok, berapa banyak kontaminan. Tapi kalau kita makan dengan tangan, kita tahu
tangan kita itu memegang apa tadi. Jadi higienitas ya itu lebih terjamin. Nah, proses-proses itu yang harus kita kaji di dalam AMDAL. Proses-proses apa yang tidak benar, yang menimbulkan kerugian. Begitu juga dengan pembangunan waduk. Membangun waduk, siapa yang dirugikan? Nah, kalau kita sudah tahu siapa yang dirugikan, bagaimana cara meminimumkan timbulnya kerugian? Ya. Kerugian itu pasti ada, tapi harus diminimumkan. Nah, kerugian tadi lah yang bisa disebut entropi. Nah, kalau Erlina kalau makan nasi, makanannya terlalu banyak, apa yang terjadi? Maaf Pak, kalau makan terlalu banyak, apa yang terjadi ya Pak? Ya. Mungkin kalau terlalu banyak bisa kekenyangan atau begah gitu sih Pak rasanya. Ya, artinya tidak efisien kan? Tidak efisien. Iya Pak. Nah, kemudian BAB-nya pasti banyak, artinya entropinya banyak. Nah, begitu juga kita membangun. Kalau membangun, gunakanlah inputnya yang secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti banyak limbah. Makan terlalu banyak ya jadi limbah. Nah, limbah itu kan nanti mengganggu orang. Ya. Coba bayangkan misalnya si Alif kerjanya kentut terus. Kenapa dia bisa kentut? Berarti ada processing yang tidak best. Bisa inputnya, bisa mesinnya yang nggak cocok. Seperti saya, kalau usianya udah lebih dari 62, makannya nggak boleh lagi makan daging, apalagi makan tulang. Tapi kalau Frederick mau makan daging berapapun nggak masalah. Tapi kalau saya makan daging sepotong aja, langsung menggelepar, nggak mampu. Kenapa? Karena mesinnya udah tua. Kalau mesinnya Frederick masih bagus, sama seperti mesin mobil, ya mesin mobil baru itu kan getarannya sedikit. Tapi kalau mobil yang udah tua, seperti saya, getarannya udah terlalu banyak, jadi sudah tidak efisien. Nah, hal demikian yang harus kita perhatikan dalam proses-proses pembangunan. Cari kegiatan yang efisien. Ya. Jadi fokus analisis dampak lingkungan hidup ya, adalah yaitu apa dampak entropi yang terjadi terhadap lingkungan, baik dampak fisik, dampak kimia, dampak biologi, dampak sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan lingkungan. Dan bagaimana cara meminimumkan dampak tersebut. Dan cara meminimumkan jumlah entropi. Jadi, meminimumkan dampak dan cara meminimumkan jumlah entropi. Nah, jumlah entropi misalnya, kalau biar kita terlalu banyak, bagaimana caranya meminimumkan? Siapa yang bisa tahu? Cara meminimumkan entropi. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Laura. Iya,
Laura, oke Laura. Maaf Bapak, Silakan. Iya, Syifa duluan ya Silakan. Bapak. Ya, silakan. Silakan. Iya, Bapak terima kasih. Saya mungkin izin jawab ya Pak. Mungkin untuk meminimalkan entropi itu bisa diatur dari inputnya gitu Pak. Jadi kalau Oke. inputnya efisien, maka hasil dari entropinya juga akan efisien. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi efisiensi itu apa? Bagaimana ngitungnya, mengukurnya? Iya Pak, mungkin disesuaikan untuk berapa yang diperlukan di dalam proyek itu dan bahan bakunya bahan bakunya hitungannya tepat gitu Pak. Jadi nggak ada bahan sisa yang terbuang gitu. Misalnya saya makan, banyakkan mencret. Karena kualitas inputnya makanannya bagus. Apa kira-kira analisis kita apa? Di mana yang salah? Nah, kita kembali ke agama ya. Input berkualitas, ada kualitasnya itu dilihat dari kuantitas ya. Ada kualitas yang dilihat dari mutu atau kualitas itu sendiri. Jadi kalau kita makan nasinya kualitasnya bagus, tapi kita nggak tahu cara mendapatkan nasi itu bagaimana. Apakah copet, apakah korupsi, atau maling, atau ngerampok. Nah, itu adalah immaterial. Nah, makanya setiap kegiatan itu input ada energi. Energi nasi yang kita makan itu asalnya dari mana? Cara memperolehnya gimana? Korupsi, merampas hak orang lain, atau mencuri dan sebagainya. Tapi nasinya kualitas. Nah, itu apa dampaknya nanti? Dampaknya adalah output kita, karena kita dasarnya maling, selalu curiga sama orang lain, sehingga mengakibatkan orang lain terganggu. Jadi entropi itu boleh, sama kita berak itu kan boleh, tapi yang nggak boleh adalah berak sembarangan tempat. Jadi kalau buang hajat harus di mana sih tak buang hajat? Di toilet, Pak. Nah, ya toilet, nggak boleh di kamar tidur. Ya, ada tempatnya. Kemudian sidek, mana sidek tadi? Sidek, mana sidek? Sidek. Hilang ya. Nah, coba coba Sarah. Bagaimana cara meminimumkan tinja? Atau meminimumkan dampak dari tinja? Nggak dengar atau nggak nyambung atau putus? Alia Safira. Bapak mohon maaf, boleh diulang nggak? Tadi jadi saya makan nasinya berkualitas, ya. Kemudian nasinya itu saya peroleh dari hal yang halal, toyib, tapi beraknya masih banyak. Apa yang salah? Kira-kira apa yang salah? Nah, kita menganalisisnya seperti itu. Oh, Pak Reda makannya sudah berkualitas, oke. Halal, toyib, cara makannya bagus, tapi sambalnya banyak, Pak. Jadi bahan pembantu makanan itu terlalu berlebihan. Nah, kalau sambalnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Mencret, sakit perut. Nah, mencret itu kan entropi.
Sakit perut itu adalah entropi, gangguan. Nah, di AMDAL juga begitu. Ada pembangunan jalan tol. Gangguan apa yang terjadi? Gangguan kemacetan. Bagaimana mengatasinya? Kemana harus? Kan ada teknologi ngatasinya. Dulu jalan tol itu bikinnya di jalan itu sendiri, sekarang tinggal disambung-sambung, langsung bisa jadi. Dulu bikin jalan jembatan layang, dulu bikin jalan jembatan layang itu 1 tahun, sekarang bisa dilakukan selama 1 bulan selesai. Ya, lihat pembangunan gedung Vikes dulu itu pembangunannya bisa 2 tahun dulu, ya gedung Vikes sekarang itu. Lihat sampingnya sekarang, sampingnya itu Fakultas Kedokteran, 8 lantai. Itu selesai dalam waktu 10 bulan. Jadi setiap tahun itu selalu terjadi perbaikan. Nah, begitu kita menganalisis AMDAL dan mencarikan solusinya. Nah, solusinya itu nanti dijelaskan pada rencana pengelolaan lingkungan atau RPL namanya. Lalu dimonitoring menggunakan RPL, rencana pemantauan lingkungan. Jadi kegiatan itu harus dipantau. Ya, oke. Jadi pembangunan harus AMDAL. AMDAL-nya itu filosofinya adalah kita kaji inputnya, processingnya, output produknya. Nah, output produknya inilah yang harus kita tingkatkan kualitasnya supaya tidak merugikan lingkungan. Oke, lanjutkan. Nah, filosofi analisis dampak lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan pembangunan adalah masalah efisiensi penggunaan sumber daya alam, efisien secara ekonomi dan efisien secara ekologi, disebut ekoefisiensi. Nah, efisien secara ekonomi ya keuntungannya banyak, kerugiannya sedikit. Kalau efisien secara ekologi adalah asap knalpotnya emisinya rendah, sampah yang ditimbulkan sedikit, gangguan terhadap lingkungan sedikit. Gangguan pasti ada, tapi diminimumkan. Nah, itu disebut efisien secara ekologi. Nah, kembali lagi pada kehidupan kita. Kehidupan pada itu efisien secara ekologi ya, seperti apa? Dikaitkan dengan batuk. Kalau batuk terus itu tidak efisien secara ekologi. Kenapa disebut tidak efisien secara ekologi? Karena banyak suara yang keluar. Suara tadi disebut energy loss. Semua energy loss itu mengganggu orang. Sama dengan kentut. Nah, kalau kentut itu kan mengganggu orang. Tapi pertanyaannya, boleh nggak orang kentut? Ya boleh. Lalu di mana kentut? Harus di tempatnya, nggak boleh di sembarang tempat. Masa orang sedang kerumun kita kentut. Jadi tidak efisien secara ekologi, ya, karena mengganggu. Paham ya? Jadi efisien secara ekologi caranya adalah minimumkan entropi. Kalau toh ada entropi, buang entropinya di tempatnya. Kalau kita tidak bisa meminimumkan jumlah sampah, maka sampahnya harus dibuang di tempatnya. Sama seperti kita berak. Ya. Kalau kita banyak rezeki, harus kita sedekahkan. Sedekah itu bukan ke sembarang tempat, harus pada tempatnya.
Kalau orang sedekah kemana? Kemana salurannya? Wafa, coba wafa haniyati. Haniyah, ya. Wafa haniyati. Kalau sedekah utamanya kemana? Sedekah ke yang membutuhkan, Pak. Butuhkan secara konkretnya yang butuhkan ya, Pak? Ke anak yatim, ke yang kurang mampu, gitu, Pak. Berarti itu salah. Kalau sedekah itu utamanya adalah pada orang tua. Ya. Oh, Sedekah itu tidak selalu bentuknya materi, tapi juga ada energi. Coba Alia sedekah secara materi ya, sedekah uang ya, kasih orang tua. Kalau nggak ada uang, apa sedekahnya? Apa sedekahnya? Mau sedekah sama orang tua? Bisa melewati jasa, Pak, atau doa? Bisa. Lainnya apa? Patuhi apa yang diinginkan oleh orang tua. Senyum, itu adalah sedekah. Bukan materi itu. Nah, senyum itu energi. Ya. Nah, sedekah itu boleh nggak kita beritahu orang lain? Gua sedekah lo. Kan enggak kan? Sedekah itu adalah entropi yang harus dikeluarkan. Sedekah itu kan minimum berapa? 2,5% ya? Iya, 2,5%. 2,5% itu harus dilepas ke lingkungan. Bagaimana cara lepasnya? Bukan dihambur-hamburkan, tapi disalurkan ke tempatnya. Oh, sedekah masjid boleh, tapi caranya jangan diberitahu orang. Sama aja kita berak, saya berak lo di situ. Ya, coba sedekah itu tidak kita keluarkan. Artinya sama dengan berak kita nggak kita keluarkan, kita diamkan aja. Akibatnya apa? Bisa sakit kita. Jadi limbah harus dikeluarkan. Dikeluarkannya di tempatnya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya nggak boleh diberitahu orang. Misalnya saya meludah itu kan limbah ya. Ludah kan limbah. Apakah saya meludah terus di tempat sembarang tempat? Ya enggak lah. Boleh meludah, tapi meludahlah pada tempatnya. Saya pergi ke Papua, orang Papua itu senang makan sirih ya. Itu meludah sembarang tempatnya. Meludah orang sirih merah-merah gitu, jorok. Boleh saja meludah, tapi meludah pada tempatnya, jangan di sembarang tempat di depan orang meludah. Sama aja berakin orang, kita berak di depan orang gitu. Ya, jadi itu yang harus kita perbaiki. Itu yang kita analisis dalam suatu kegiatan tertentu. Jadi proyek yang menimbulkan limbah, boleh saja limbah itu dikeluarkan. Lalu kalau bisa limbah tadi dikelola, bukan dibuang di sembarang tempat. Jadi jangan buang sampah di sembarang tempat. Sama seperti kita berak, ya. Lanjut. Jadi ekoefisiensi itu berarti daya guna ya, atau efisiensi. Daya guna materi dan energi. Dan rumus matematiknya adalah ekoefisiensi itu sama dengan 1 dikurangi entropi. Jadi ekoefisiensi sama dengan 1 dikurangi entropi.
Nah, terminologi entropi dalam andal ini adalah kerugian panas, kerugian energi, ataupun energi yang tidak terpakai yang dilepas ke lingkungan sebagai bahan pencemaran. Jadi asap knalpot itu adalah polutan. Polutan itu adalah entropi. Apakah boleh asap knalpot banyak? Ya nggak boleh. Kalau itu terjadi, cara mengelolanya? Ya, perbaiki mesinnya, perbaiki sistem pemakarannya supaya tidak banyak pencemar. Gitu. Oh, kalau sudah diperbaiki tidak juga, maka ganti sepeda motornya dengan sepeda motor yang baru. Jadi kalau Jakarta ini penuh dengan asap, nomor motornya, ya keluarkanlah kebijakannya. Misalnya kebijakan tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor usia lebih dari 10 tahun. Ya, kalau mobil usia 10 tahun, itu asapnya relatif. Ya. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan ekoefisiensi. Jadi efisiensi secara ekonomi dan efisiensi secara pertama menerapkan produksi bersih, green product atau cleaner product, produk bersih, kemudian cleaner production, proses-proses bersih atau cleaner proses pada setiap kegiatan pembangunan. Kedua adalah memperkecil entropi. Ketiga, melakukan daur ulang materi. Jadi materi yang menjadi sampah itu kita daur ulang. Yang keempat, menggunakan material yang berkualitas. Yang kelima, input yang berkualitas. Keenam, proses harus dilakukan secara berkualitas. Yang ketujuh, menciptakan barang yang berkualitas. Jadi kalau kita memproduksi suatu barang, ya produksilah barang yang tidak mudah jadi sampah, yang tidak cepat jadi sampah. Misalnya Sipa itu seorang produsen sepatu, maka Sipa harus mampu memproduksi sepatu yang berkualitas. Karena kalau memproduksi sepatu abal-abal itu sepatu abal-abalnya cepat menjadi sampah, ya. Jadi banyak timbul sampah. Jadi ya ciptakan rancang sepatu yang berkualitas, tahan lama, durasinya panjang, sehingga sampah tidak banyak. Nah, sering kita lihat industri itu sekarang packagingnya banyak sekali. Kita tahu packaging itu tidak dimakan, tapi dibuang. Kalau dibuang sudah jadi sampah. Nah, kita sebagai produsen bagaimana menciptakan produk yang near sampah atau sampah minim. Beli baju, ya bajunya aja yang dijual. Jangan dibungkus lagi pakai plastik, pakai karton dan sebagainya. Karena plastik dan karton itu tidak akan dipakai, pasti menjadi sampah. Ya, begitu. Oke, kita sekarang diskusi saja. Intinya adalah filosofi dari amal tadi, bagaimana kita meminimumkan entropi. Apa itu entropi? Entropi itu adalah limbah atau sampah, atau kalau dalam berarti polutan. Jadi entropi terdiri dari material useless atau sampah dan energy loss atau pollution. Itu yang harus kita minimumkan di dalam angka. Nah, bagaimana penerapannya dalam pembangunan misalnya pembangunan apa sekarang, jalan tol lah ya. Bagaimana meningkatkan ekoefisiensi. Caranya adalah minimumkan dampak. Dampak apa? Dampak penggunaan materi, dampak penggunaan sumber daya alam, dampak penggunaan air, dampak penggunaan tanah, dampak penggunaan besi dan lain sebagainya. Harus kita kaji secara holistik. Oke, silakan.
kita berdiskusi. Siapa yang mau bertanya? Kuliah sekarang ini sentralnya itu adalah mahasiswa. Jadi dosen itu hanya memberikan fasilitas. Silakan. Minggu lalu yang bertanya tentang Wadas itu siapa? Waduk itu. Gak ada ya? Apa saya yang lupa? Ada masalah di masalah internet di rumah saya. Oke, Ali mau bertanya? Ya, Pak, bertanya sedikit. Apakah suara saya terdengar, Pak? Bagus. Oke. Dengar. Ini Pak, pertanyaan Pak. Kan kita kalau menggoreng makanan itu pakai minyak goreng ya, dan minyak goreng kan renewable, tapi kan bebannya tinggi. Kayak contohnya ada
kayak penggundulan hutan untuk jadi lahan minyak kelapa sawit gitu, itu kan mengganggu ekosistem. Jadi kayak bagaimana cara kita meminimalisir penggunaan minyak tetapi tidak kayak tidak mengganti gitu, soalnya kan pasti minyak penggorengan bakal digunakan gitu. Bagaimana kita tetap kita menggunakan minyak tapi tidak meninggikan entropi seperti itu. Oke, masalah minyak goreng ya. Minyak goreng. Dulu waktu saya masih kecil ya, minyak goreng itu terbuat dari kelapa. Ya, kelapa. Kemudian kelapa itu tumbuhnya agak lama, ya. Proses produksi buah kelapa secara alamiah itu sangat terbatas. Sementara jumlah manusia kan makin lama makin bertambah. Jumlah pohon kelapa semakin berkurang karena lahannya semakin menghilang, dikonversi menjadi menjadi tempat tinggal, rumah dan sebagainya. Nah, lalu diantisipasi dengan menggunakan teknologi. Teknologinya ada namanya teknologi hibrida, ya. Jadi ada yang menggunakan kelapa, kemudian ada yang menggunakan non kelapa. Nah, non kelapa itu ditemukanlah namanya sawit. Nah, sawit itu kalau kita telusuri itu bentuknya hampir sama dengan kelapa, cuman sawit lebih kecil-kecil tapi banyak, ya. Kalau kelapa buahnya besar tapi sedikit. Nah, dulu dikenal dengan teknologi hybrid. Jadi disebut kelapa hybrid. Telah dibuat minyak, dibuat mentega. Dan utamanya ada digunakan untuk minyak goreng. Kemudian ada sebagian dijadikan mentega. Lalu dengan bertambahnya populasi manusia, maka hibrida tadi lebih banyak menggunakan kelapa sawit. Nah, lalu kelapa sawit itu bagaimana caranya? Nah, kelapa sawit itu bisa ditanam di mana saja, yang penting lahannya luas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konversi hutan menjadi lahan sawit. Jadi hutan ditebangin, kemudian diganti dengan hutan sawit. Nah, proses konversi hutan tadi menjadi hutan tanaman industri. Nah, industrinya adalah sawit, perkebunan sawit, dilakukan secara paksa terhadap alam. Jadi ada yang dengan cara yang lebih buruk, yaitu dibakar. Jadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan itu banyak terjadi dengan alasan pembangunan lahan perkebunan sawit. Jadi ada fotonya di beberapa PowerPoint saya. Nah, hutan itu sengaja dibakar gitu. Sengaja dibakar. Setelah dibakar, sisa pembakarannya itu berupa arang, debu, abu, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pupuk pada lahan. Kemudian lahannya mudah ditraktor, kemudian ditanam kelapa sawit. Nah, kelapa sawit tadi sifatnya adalah masa tunggunya 8 tahun. Jadi benihnya ditanam, setelah benihnya ditanam, dirawat, itu selama 8 tahun. Setelah 8 tahun kemudian tinggal dipetik hasilnya. Nah, dipetik hasilnya, nah sekarang kita makan minyak goreng menggunakan kelapa sawit kebanyakan. Kalau dari kelapa, yang ngumpulin kelapa itu lebih sulit dibanding kelapa sawit. Kelapa sawit kan
lahannya sekian hektar, 1.000 hektar malah. Sekali pangkas sekian juta ton minyak yang dihasilkan. Nah, sekarang terjadi kelangkaan. Nah, kalau kelangkaan yang sekarang ini ceritanya adalah cerita politik ini. Kalau produksinya langka, enggak, lebih banyak hasil produksinya itu permainan apa, orang-orang yang licik ya, usaha industri yang apa, yang tidak ramah lingkungan, sehingga yang menjerit adalah masyarakat pengguna. Nah, sekarang jangan usah dulu makan gorengan, biar tahu rasa yang nyimpan minyak goreng. Kita tahu lah bahwa minyak itu pasti produksinya banyak, sawit itu pasti banyak. Jadi ada pengusaha yang jahil sengaja ditimbun untuk dijual lebih mahal nanti pada bulan Ramadan. Jadi melawannya adalah ya kita hemat dulu, nggak usah makan gorengan, nggak perlu minyak goreng, kita. Oh Pak, tapi pedagang yang kena, ya pedagang harus sadar juga, nggak usah dulu jual minyak goreng, biarin aja itu tengkulak yang jadi spekulan minyak goreng itu menumpuk-numpukkan barang. Toh dia nanti akan rugi. Jadi menyikapi kondisi-kondisi itu kita nggak usah pusar, nggak usah nyalain pemerintah. Ya, akalin aja, nggak usah makan minyak goreng. Itu kan material pembantu yang kita khawatirkan naik adalah beras. Itu. Ya, beras itu makanan pokok. Kalau minyak goreng kan bukan makanan pokok. Gitu. Ya. Jadi, Alif, pertanyaan Alif tadi terkait dengan pengelolaan sawit. Dampaknya terhadap lingkungan adalah tadi sosial, ekonomi. Lalu secara ekologinya adalah konversi hutan tadi. Kalau hutan itu di dalamnya beraneka ragam tanaman. Tapi kalau hutannya sawit, ya itu seragam. Ingat bahwa keanekaragaman yang tinggi itu kualitas lingkungan akan semakin baik. Sama seperti contoh di dalam kelas. Dalam kelas ini kan beraneka ragam muka mahasiswa, ya ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, kemudian ada hidungnya yang mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang kulitnya putih, kuning, hitam, jadi beraneka ragam. Jadi bentuk kita nggak ada yang seragam, ya. Alia mukanya seragam nggak dengan yang lain kan nggak, beda. Jadi artinya semakin beraneka ragam kehidupan kita, termasuk makanan. Jadi jangan hanya berharap dari minyak goreng saja, maka semakin berkualitas kehidupan. Dulu di bidang kesehatan, namanya 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada 4 makanan pokok. Dianggap sehat, kemudian ditambah 1 jadi sempurna. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi karena makanan itu sudah semakin beraneka ragam. Ketahanan pangan kita semakin baik gitu. Jadi kalau ada yang sifatnya monokultur, termasuk sawit itu kan monokultur. Jadi di dalamnya hanya sawit. Kalau ada hewan di dalam hutan itu ya hanya sejenis, kayak kutu di rambut lagi. Tapi kalau di hutan belantara itu beraneka ragam makhluk hidup, termasuk monyet, satwa lainnya yang nantinya bermuara pada rantai makanan, sehingga lebih produktif. Jadi mana yang lebih produktif terhadap alam ya, lingkungan, membangun perkebunan kelapa sawit atau hutan belantara. Lebih produktif hutan belantara karena keanekaragaman
hayatinya semakin lebih tinggi. Gitu. Ya. Ingat, seragam itu hanya boleh pada tentara. Yang bukan tentara nggak perlu seragam. Muka kita ada nggak seragam? Kan nggak. Kalau ada muka manusia itu yang seragam seperti di sekolah apa LSB itu, sekolah luar biasa SLB ya, sekolah luar biasa. Muka ada kan ada muka siswanya sama semua. Ya, Elina. Pernah lihat? Halo? 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 Iya, Pak. Halo, saya nggak dengar suara ya? Apa internet di tempat saya yang bermasalah? Oke, kita lanjutkan. Jadi efisiensi materi dan efisiensi energi ya, itu efisien secara ekonomi. Lalu efisiensi secara ekologi adalah penghematan energi atau saving, penghematan bahan baku yang diambil dari lingkungan. Kemudian kerusakan lingkungan itu nilainya zero itu 0,000 sekian. Kemudian yang ketiga, jumlah limbah itu harus di bawah baku mutu. Kemudian kualitas limbah juga harus di bawah baku mutu. Jumlah pencemar atau polutan harus di bawah baku mutu. Kualitas pencemar juga harus di bawah standar baku mutu. Ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan efisiensi? Efisiensi outputnya harus lebih tinggi dibanding input. Artinya output harus mendekati input, meskipun tidak pernah sama input dengan output. Jadi semakin tinggi perbandingannya atau tingkatnya, maka output itu harus ditinggikan. Ya. Kemudian apa perbedaan konsep efisien dengan ekoefisien? Kalau konsep efisiensi itu adalah dilihat dari input bahan baku, proses produksi, produk output, dan limbah. Tapi kalau ekoefisiensi itu menghitung entropi, ya, memperhitungkan entropi, memperhitungkan limbah atau material useless dalam bentuk limbah, dan energy loss dalam bentuk pencemaran udara dan pencemaran air serta pencemaran tanah. Nah, energy loss untuk pencemaran udara misalnya suara tadi, suara knalpot, suara saya. Kemudian pencemaran energy loss pada pencemaran air, misalnya air panas, ya, air panas yang dari pembangkit listrik, gitu ya, PLTU, itu mencemari air. Kalau pencemaran tanah, energy loss-nya adalah misalnya ada getaran, maka tanah tadi ada makhluk hidup terganggu dia oleh tanah getaran tadi, sehingga terjadi pencemaran pada tanah. Pencemaran tanah tadi karena adanya bising getaran, maka
bakteri barangkali atau makhluk yang hidup dalam tanah, mikroba itu akan kabur sehingga tanahnya menjadi tidak subur dan seterusnya. Oke, silakan mau bertanya. Ya, kita diskusi. Masa saya aja yang banyak ngobrol? Ya, Natasha, silakan. Natasha, silakan. Suaranya nggak terdengar. Sudah terdengar belum ya, Pak? Sudah, baru terdengar. Ya, silakan. Oke, ada masalah ya. Begini, jadi minggu sekarang ini saya mau menyampaikan ini tugas apa project based learning ya. Tugas Anda nanti adalah mencari rencana kegiatan, apakah pembangunan jalan tol, pembangunan gedung mall, pembangunan hotel barangkali, itu dilakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, dibentuk kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 6 orang per kelompok. Jadi nanti Anda buat kelompok itu melakukan studi, ya, studi rencana project, ya, project based learning. Nah, project based learning ini prosesnya adalah Anda mengumpulkan data, kemudian data tadi diolah dan kemudian didiskusikan di dalam kelompok. Kemudian semua dokumen yang didiskusikan di dalam kelompok itu didokumentasikan dalam bentuk rekaman. Jadi Anda presentasi di dalam kelompok, berdiskusi, kemudian direkam, kemudian rekamannya disimpan. Lalu setelah itu proses-prosesnya selesai, Anda buat laporan. Laporannya itu 10 halaman lah minimum, ya. Bisa juga dalam bentuk artikel yang ditulis oleh 4 sampai 6 mahasiswa. Dari bentuknya dalam artikel. Nah, artikel dengan PowerPoint presentasi diskusi mahasiswa di antar mahasiswa yang membahas AMDAL, suatu proyeknya apa saja silakan Anda tentukan sendiri, dan itu harus dikumpulkan pada minggu terakhir perkuliahan sebelum UAS, ya. Jadi project based learning tugasnya adalah Anda membuat studi kelayakan lingkungan dari suatu proyek. Proyeknya apa? Bisa pembangunan jalan tol, bisa pembangunan gedung, bisa pembangunan masjid barangkali, pembangunan kelapa sawit barangkali, terserah, pokoknya proyek pembangunan. Dan proyek pembangunan itu belum jadi, baru direncanakan. Kalau seandainya Anda tidak menemukan suatu proyek yang Anda akan dianalisis, maka silakan menggunakan data yang sudah ada, ya. Dari misalnya kasus pembangunan proyek tol dari BSD ke Depok umpama, yang sekarang lagi bangunan, silakan itu.
atau barangkali ada pembangunan jembatan apa, atau ini yang sedang kasus terjadi sekarang ini adalah wadas itu, waduk, silakan. Atau barangkali ada proyek pembangunan mobil listrik barangkali, silakan. Atau proyek-proyek kesehatan masyarakat. Apa proyek kesehatan masyarakat? Misalnya pengadaan atau usaha untuk mencari antivirus atau vaksin apa, silakan. Yang penting selama 14 minggu depan pekerjaannya harus selesai. Sudah dipresentasikan, kemudian rekamannya, kemudian ada dokumen artikelnya atau laporan proyek itu sendiri, ada PowerPoint, kemudian nanti di-submit ke lead sebagai tugas project based learning. Oke, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Oke, Natasha tadi mau tanya apa? Suara saya sudah terdengar belum ya, Pak? Ya, sudah bagus, silakan. Ya, silakan. Masih nyala lagi, memang salah. Oke, yang lainnya aja. Siapa yang ada masalah pada mic-nya? Oke, lanjut yang lain. Jadi project based learning sudah saya launching ya. Anda tinggal mengerjakan. Silakan, Raihan. Iya, Bapak izin bertanya mengenai tugas yang Raihan mau sedikit. tanya? Ya, halo, Ya. apakah terdengar suara saya, Pak? Ya, silakan. Oh iya. Izin bertanya sedikit, Suara, Pak. ya, dengar. Silakan. Izin bertanya sedikit, Pak, mengenai tugas PBL-nya atau Project Based Learning itu untuk rekamannya itu dari awal diskusi sampai presentasi atau hanya presentasi ya, Pak? Silakan. Ya. Presentasi dan buat laporan. Jadi presentasi, proses pengumpulan data, kemudian diskusi, presentasi, kemudian perekaman, setelah perekaman kemudian membuat laporan akhir dalam artikel bersama. Jadi ada 3 dokumen yang harus diupload nanti. Artikel, kemudian PowerPoint, diskusi, kemudian rekaman proses-proses diskusi tadi menyangkut pengerjaan proyek. Topik proyeknya bebas, tapi konteksnya adalah AMDAL, dampak terhadap lingkungan. Jelas, Ryan? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain?
kelihatannya banyak gangguan sinyal ya. Saya juga banyak sinyalnya kurang bagus. Silakan, masih ada waktu 4 menit. Tidak ada? Alif? Tidak ada, Pak. Oke. Siapa lagi? Nggak ada? Sartika? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita ya. Ya ada. Baik, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita. Nanti Anda tetap mengerjakan tugas mereview video yang saya sudah submit di lead, kemudian untuk dibuat resumenya ditulis dalam bentuk Word, lalu nanti di submit pada pada hari Minggu depan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.